Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, Cerita Bang akan membawakan sebuah kisah horor pesugihan, cuy. Pesugihan rumah makan. Kali ini dialami oleh Pahran dan Pahrin ketika mereka keluar dari penjara, cuy. Mereka keluar dari penjara, singgah di rumah makan, lalu mereka ditawari kerjaan di rumah makan tersebut. Tujuan Pahran-Pahrin setelah keluar penjara sebenarnya ingin menemui ustadz mereka di kampung. Tapi ketika ustadz mereka datang ke warung makan itu, alangkah terkejutnya nih si sang ustadz ini melihat rumah makan tersebut penuh dengan pesugihan-pesugihan ludah pocong. Bagaimana kisahnya? Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa dong, subscribe dulu channel ini biar Mamang makin semangat untuk berceritanya. Oke, udah subscribe, udah, oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi Pahran dan Pahrin ini keluar dari penjara. Mereka ini terlibat salah satu kasus lah, atau ada kasus lah mereka ini terlibat. Pahran Pahrin ini kakak beradik kembar, cuy. Lalu si Pahran Pahrin ini juga pulang kampung, ingin mencari ustadznya, ya ingin belajar ilmu agama, pengen hidup lebih baik lagi. Karena waktu ustadznya menjenguk si Pahran Pahrin di rumah sakit, di penjara, kok jadi ngaco ya. Sorry. Ketika ustadznya menjenguk Pahran-Pahrin di penjara, ustadznya bilang nanti setelah keluar dari penjara temuin Abi. Jadi ustadznya ini dipanggil Abi, temuin Abi aja. Nanti kalian bisa tidur di pondok pesantren. Ya, Pahran dan Pahrin ini bersyukur, alhamdulillah ada yang mau menerima dan mengajarkan Pahran-Pahrin ini hidup lebih baik lagi, cuy. Setelah keluar dari penjara, singgah tuh mereka di rumah makan. Jadi kejadiannya ini di negeri jiran Malaysia ya, cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim, kok belibet sekali ya. Oke, lanjut. Jadi kejadian ini terjadi di negeri jiran Malaysia, cuy. Tepatnya sekitar tahun 1995 kalau nggak salah, 1996-an lah saya baca cerita ini. Lalu Pahran-Pahrin ini singgah di rumah makan tersebut, disambut baik oleh pemilik rumah makan tersebut, ya karena Pahran-Pahrin lapar, udah lapar, bosan dengan masakan penjara yang gitu-gitu aja. Pengen makan makanan enak lah, cuy. Setelah di sana, mereka seperti biasa tuh pesan makan biasa. Dan rumah makan itu rame, cuy. Banyak pengunjungnya. Ya karena kenapa nggak rame? Ya rame karena ya masakannya enak. Pahran-Pahrin milih makan di rumah makan tersebut ya karena rumah makan tersebut terkenal, masakannya enak, rame juga, nggak pernah sepi dari pengunjung atau pelanggan yang makan di situ. Setelah itu pesen tuh si Pahran-Pahrin ini pesan. Melihat pegawai di sana keteteran kesana kemari melayani orang-orang yang pengen makan di situ. Nah, si Pahran-Pahrin ini setelah keluar dari penjara gak punya duit dong, cuy, pengen punya duit. Jadi si Pahran bilang tuh ke si Pahrin, Dek, gimana kalau kita ngelamar kerja di rumah makan ini? Siapa tahu lagi ngebutuhin orang, biarinlah jadi tukang kebersihan, jadi cuci piring atau apapun lah, yang penting kita dapat duit dan bisa makan enak di sini tiap hari. Ucap si Pahran ke si Pahrin. Lalu si Pahrin menyaut dengan sautan, "Sip, setuju." Setelah beres makan, mereka menanyakan ke karyawan yang ada di sana, Mas, maaf ganggu. Ini pakai bahasa Malaysia ya sebenarnya, cuman kita pakai ya karena saya nggak bisa bahasa Malaysia, bisanya bahasa Jerman, ya jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Seperti inilah, Mas, maaf ganggu, mau tanya, ini restorannya rame banget, butuh orang nggak buat kerja? Kita berdua siap kerja di sini, kerja apa aja lah Mas, yang penting mah bisa kerja. Oh gitu ya Mas, aku nggak bisa mutusin, nggak bisa nentuin kamu boleh kerja di sini atau enggak, harus telepon dulu si bos. Oh gitu, nanti si bos biasanya datang ke sini setelah maghrib. Si bos datang ke sini ngecek
restoran ini, rumah makan ini. Kalau mau tungguin aja. Oke deh. Lalu Farhan dan Farin ini menunggu tuh di luar restoran. Dari kejauhan terlihat mobil mewah bagus gitu kan cuy mendekat ke restoran tersebut. Lalu si Farin bilang, Kak, kayaknya itu tuh yang punya restoran. Lihat, mobilnya paling bagus di antara yang lain. Ini kan restoran rame, pasti cuannya gede. Ya mungkin juga sih, nggak tahu juga sih. Lalu setelah itu mobil itu parkir cuy, turun. Ternyata dari mobil itu turun seorang ibu-ibu yang glamor cuy, glamor dalam artian banyak ini cuy, gelang-gelang emas di sini sampai ke sini, kebenget banget, kabeh ke awak-awak sigana gelang emas. Banyak gitu kan cuy. Masuk tuh. Lalu setelah si Farhan menebak dan si Farin menebak, kayaknya itu tuh pemilik restoran. Lihat tuh. Setelannya juga madep. Ketika si Farin menunggu di luar cuy, pelayan yang tadi yang ditanyai oleh Farin ada lowongan kerja enggak, datang keluar menghampiri si Farin. Mas, tuh yang punyanya. Mas tanya aja deh langsung, si ibu baik kok orangnya. Oke mas, makasih infonya, makasih. Lalu si Farin ini mendekat. Selamat malam bu, kenalkan saya Farhan, ini adik saya Farin. Oh iya, kenapa, ada apa, mau makan di sini? Silakan. Oh enggak, restoran ibu. Jadi si Farhan ini biasa cuy, menjilat dulu, memuji dulu. Restoran ibu ini rame banget ya bu ya. Wah, kayaknya pelayan ibu keteteran nih bu. Butuh orang deh bu kayaknya. Bak sambut, gimana peribahasanya? Bak menyelam sambil minum air dan tikelelep. Si ibu itu bilang, oh kebetulan sekali, memang saya lagi butuh pegawai nih, 2 orang. Oh gitu bu, laki-laki lagi. Saya bu, saya laki-laki bu. Dan akhirnya diterima tuh si Farhan ini kerja di sana. Mereka kerja di bagian dapur cuy, alias nge-DJ, yaitu cuci piring cuy. Nah setelah itu si Farhan ini kerja dengan giat, ya alhamdulillah kan ada yang bisa menerima mereka kerja setelah keluar dari penjara. Karena ya keluar dari penjara itu sulit sebenarnya untuk mencari pekerjaan, dan Farhan ini juga menyembunyikan identitas mereka atau fakta bahwa mereka pernah di penjara. Nah setelah itu mereka kerja seperti biasa, giat sekali. Semakin hari itu restoran itu semakin rame. Keteteran juga tuh si Farhan nge-DJ di dapur alias cuci piring cuy. Mereka ini sangat repot gitu kan cuy. Mereka harus bangun pagi-pagi sampai malam, dari subuh sampai jam 10. Dan alhamdulillahnya juga si Farhan ini juga cuy ditampung di sana, atau di sana ada mes, mereka bisa tidur di sana, alhamdulillah sekali. Lalu Pak Ustadz ini nungguin mereka tuh, kok 2 bocah ini nggak datang ke rumah Pak Ustadz gitu kan, nggak datang kemana nih 2 bocah ini. Lalu Pak Ustadz ini berinisiatif untuk menyusul mereka ke kota. Waktu itu pagi hari cuy, ketika si Farhan lagi sapu-sapu di luar, di restoran, bersih-bersih area luar, Farhan ini melihat sang Ustadz Abi, dipanggilnya Abi cuy. Abi, si Farhan manggil tuh dari Ustadz ini ada di seberang. Abi, woi, gitu kan. Ustadz ini nyebrang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kamu ini? Katanya kamu sama adik kamu setelah keluar dari penjara mau ke rumah Ustadz, mau mondok di sana, belajar agama, bantu-bantu pesantren. Aduh maaf Ustadz, waktu dulu tahun 1996 udah ada HP, cuman jarang ada yang punya ya cuy, jadi nggak bisa berkabar kayak sekarang lah, bisa ada WhatsApp, ada SMS, ada telepon. Setelah itu Farhan ini menjelaskan bahwa dia ini dapat kerjaan di sini, dia ini pengen ngumpulin duit dulu, nanti kalau udah uangnya cukup, nanti bakal ke pondok, karena dia ini nggak mau merepotkan Ustadz Abi ini cuy, di pesantren nanti. Kalau Farhan punya duit gitu kan, ya seenggaknya mereka punya pegangan untuk makan mereka, untuk kebutuhan mereka lah sehari-hari di sana. Lalu Ustadz Abi ini bilang, aduh kalian ini gimana? Kalian berdua ini udah anggap Ustadz sebagai saudara. Nggak apa-apa, kesana aja tenang. Nanti juga kan kalian di sana
sama Ustadz dikasih kerjaan, kalau ada kerjaan gitu kan, bantu-bantu di sana. Ya Ustadz, tapi boleh nggak kami kerja dulu di sini? Tafadol, silahkan. Ustadz duduk dulu di sini, biar kami traktir. Ya, si Pahran dan si Parin ini mau traktir Ustadz tuh makan di restoran itu. Alhamdulillah, syukron. Duduk Ustadz, duduk. Tunggu ya, kita akan sajikan menu best seller spesial di restoran ini. Lalu si Pahran ini pesen tuh menu spesial di restoran tersebut. Dihidangkanlah kepada Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz ingin menyantapnya, bismillahirrahmanirrahim, baca doa makan cuy. Pak Ustadz ini mencium aroma bau cuy, bau busuk. Ketika mau nyomot makanan, mau mencium bau busuk, lalu si Pahran bertanya, kenapa Ustadz? Ada yang aneh, ada yang salah? Oh enggak. Ditaruh lagi tuh, udah dicomot gini, taruh lagi. Lalu Pak Ustadz ini melihat sekeliling. Alangkah terkejutnya Pak Ustadz cuy, melihat sosok pocong berdiri di pojok kasir, mengeluarkan liur lidahnya cuy. Gini cuy, nggak mirip ya? Ya karena saya bukan pocong, kayak gitulah. Lalu ada di beberapa meja ini ada sosok makhluk berambut panjang yang duduk di meja-meja para konsumen sedang makan. Kenapa Ustadz, ada yang salah? Si Pahran nanya lagi. Enggak. Boleh Ustadz bungkus makannya? Ustadz pengen makan di rumah aja. Ustadz ada keperluan. Ustadz Abi ini nggak enak gitu kan cuy. Kalau bilang yang sebenarnya di situ, takut menghebohkan yang ada di situ. Lalu Ustadz ini beralasan ada keperluan, pengen cepat pulang, nasinya dibungkus aja. Oke Ustadz, baik, nggak apa-apa Ustadz, dibungkus. Ustadz pulang dulu ya. Jangan lupa kalian hati-hati kalau kerja, baca doa, jangan lupa sholat, baca Al-Quran. Siap Ustadz, siap Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz pamit. Ketika Ustadz menyeberang dari restoran itu, menyeberang cuy untuk pulang. Pak Ustadz ini melihat restoran itu seperti berasap dan gelap sekali cuy hawanya. Ustadz langsung mengelus dada, astagfirullahaladzim. Pulang tuh Ustadz. Sampainya di rumah, si Ustadz ini membuka makanan itu dan makanan itu menjadi busuk, banyak belatung cuy. Allahu Akbar. Ustadz langsung melemparkan makanan itu spontanitas. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Lalu Ustadz ini khawatir dengan si Pahran dan si Pahrin yang ada di sana. Karena takutnya mereka ini dijadikan tumbal atau apalah. Gitu, seperti itu. Kejadian cuy. Setelah beberapa bulan si Pahran dan si Pahrin kerja di situ, ada seorang karyawan wanita, karyawan laki-laki, karyawati perempuan. Ya, itulah pokoknya karyawan perempuan meninggal dunia cuy. Meninggal dunianya ini mendadak di restoran tersebut. Kaget tuh semua. Lalu adalah pegawai senior di sana, lalu bilang ke si Pahran dan si Parin, kalian di sini jangan macem-macem, jangan belagu-belagu. Ya bang, di sini itu ya minimal setahun sekali atau setahun 2 kali ada yang meninggal, aneh meninggalnya. Dalam hati si Pahran dan si Parin, lo kok lo nggak mati, udah lama kerja di sini gitu kan? Siap bang. Lalu Pahran dan Parin ini ngegibah gitu kan cuy, ngomongin si abang yang tadi tuh, abang senior yang kerja di restoran tersebut. Kata si abang tadi, kita jangan sompral, jangan sembarangan, jangan macem-macem. Padahal kita kerja biasa-biasa aja ya deh ya. Nyuci piring, beres-beres, nggak ada yang aneh-aneh lah. Iya, tapi kasihan tuh teman kita meninggalnya aneh ya meninggalnya. Kok kayak serangan jantung gitu, mendadak plok gitu. Padahal masih muda orangnya. Kalau udah tua punya serangan jantung ya wajar lah. Lalu beberapa hari kemudian Ustadz Abi ini datang lagi untuk melihat si Pahran dan si Pahrin ini cuy. Assalamualaikum. Kebetulan si Pahrin ini lagi ngelap meja tuh. Waalaikumsalam. Ustadz masuk. Kondisi restoran sedang ramai pengunjung di sana. Lalu Ustadz ini diam sejenak, memejamkan mata, baca doa, membuka matanya. Di sana makhluk-makhluk ini semakin banyak cuy. Astagfirullahaladzim. Lalu si Pahrin nanya lagi, ada apa Ustadz? Nggak apa-apa. Pada waktu itu hari sedang weekend. Jadi gini cuy,
Apabila restoran itu sedang ramai, maka makhluk-makhluk pesugihan itu muncul banyak cuy, berada di tiap meja-meja itu cuy. Kalau jadi menyesuaikan lah, kalau mejanya penuh semua ada 100, ya dedemit jin-jinnya ada 100 juga. Astagfirullahaladzim. Kebetulan itu hari weekend, rame. Nah, si bosnya ini, si Mami, suka dipanggilnya Mami tuh pemilik restoran, datang tuh ke restoran. Keluar dari mobil, masuk, melihat ada Ustadz di depan restorannya. Si Mami ini melihat sinis ke si Ustadz. Apaan sih, babi. Ustadz ini juga menatap juga. Melihat auranya, aura negatif gitu kan cuy, si Mami ini pemilik restoran tersebut. Lalu masuk tuh. Lalu si Mami ini melihat si Fahrin sedang ngobrol dengan Ustadz tersebut. Udah beres ngobrol, Ustadz pergi pulang. Si Fahrin dipanggil. Sini kamu sini. Itu siapa? Teman kamu, paman kamu, saudara kamu, ayah kamu? Atau siapa, om kamu? Bukan, Bu. Itu Ustadz saya, guru saya, yang mau ngajarin saya ngaji. Kalau kamu mau ngaji, keluar dari restoran ini, jangan kerja lagi. Si Fahrin kaget tuh. Si Mami ini orangnya kan baik hati, lembut gitu. Kok tiba-tiba jadi ketus gitu cuy. Oh iya ya bu, Pergi tuh si Fahrin ke belakang. Cerita tuh ke si Fahran, ke kakaknya. Kakak, itu si Mami, itu si ibu. Masa saya kalau mau pengen ngaji harus keluar dari restoran ini? Kayak gak suka gitu. Mungkin si Mami lagi banyak pikiran, lagi pusing. Ucap si Fahran ke si Fahrin. Ya juga sih, tapi biasanya kan si Mami baik hati, nggak kayak gitu. Yaudahlah, nggak usah dipikirin, penting kita kerja aja, baik-baik aja. Ya gitu. Lalu si Fahran ini dipanggil tuh. Yang tadi datang ke sini Ustadz itu temannya kalian, guru kalian. Iya bu, bilangin ya, jangan datang lagi ke restoran ini lagi. Kenapa bu? Pokoknya jangan, ibu nggak suka sama orang itu. Kelihatannya dia jahat. Si Fahran berpikir, lah, sia gelo. Dia Ustadz loh, baik ke kita. Kok disebut jahat? Aneh sih. Udah tuh. Dan beberapa minggu kemudian, Ustadz datang lagi tuh. Karena si Ustadz ini khawatir dengan si Fahran takut dijadikan tumbal pesugihan di restoran tersebut cuy. Karena mereka polos, nggak tahu apa-apa cuy. Datang tuh Ustadz. Waktu Ustadz datang ke situ, kebetulan si Mami juga ada di situ. Sebelum Ustadz masuk sudah ditahan dulu oleh si Mami. Stop, mau ngapain? Mau makan di sini? Mau makan di sini atau mau mengacaukan tempat usaha saya? Si Fahran juga ada tuh cuy. Loh kok si Mami bilang gitu? Jadi Mami ini langsung datang ngegas marah-marahin si Ustadz. Ustadz ini bilang, tenang bu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Dengan ketusnya ngejawab seperti itu cuy. Mau ngapain? Pergi dari sini, keluar. Kalau mau makan silakan, kalau enggak, saya mau nengok saudara saya, Fahran dan Fahrin. Ada aja kan, baik-baik aja. Karena mereka udah 3 bulan kerja di sana. Ada tuh mereka tuh, masih hidup, belum mati. Lalu si Fahran aneh gitu kan cuy. Loh, kok si Mami bilang seperti itu? Masih hidup, belum mati. Astagfirullahaladzim. Iya, baik. Kalau begitu saya pamit ya. Kalau mereka baik-baik aja, syukur alhamdulillah. Tapi boleh saya ngobrol sebentar dengan Fahran dan Fahrin? Dipanggil sama si Mami. Sini kalian. Tuh, guru kalian pengen ngobrol sama kalian. Ngobrol tuh mereka agak jauh di restoran. Lalu Ustadz ini menceritakan apa yang terjadi di restoran tersebut. Lalu Ustadz ini menceritakan kenapa dia makan nasi di restoran itu nggak dimakan cuy, dibungkus, dijelaskan. Lalu Fahran ini kaget. Astagfirullahaladzim, saya nggak percaya Ustadz, masa seperti itu sih? Oke, nih kalian akan Ustadz bacakan doa. Jadi mata batinnya dibuka cuy, dibacakan doa. Tapi kalian harus kuat, jangan takut. Bila kalian melihat makhluk-makhluk tersebut, kalian jangan menjerit, diam aja. Lebih baik kalian pergi dari restoran tersebut. Oke Ustadz, baik. Dibacain tuh mata mereka ini, dibacain doa gitu kan cuy. Dibukain mata batinnya. Masuk lagi ke restoran. Ketika masuk, si Fahrin ini kaget.
melihat sosok tinggi besar di belakang si Mami, dan di meja itu banyak makhluk-makhluk yang menyeramkan cuy. Si Farin ini mau masuk agak mundur gitu cuy. Astagfirullahaladzim. Si Farhan juga sama. Astagfirullah. Mereka ini jalan melewati si Mami sambil nunduk gitu cuy, nunduk gini. Ya karena takut gitu kan cuy melihat sosok tersebut. Masuk. Setelah itu mereka ke belakang, si Farhan ini ngobrol. Kak, gimana kak? Baiknya nih, gimana nih? Kita pergi aja atau gimana nih? Tenang. Kata Ustadz jangan panik, tenang. Kita baca doa, tenang. Oke, setelah tenang kita harus berpikir gimana nih? Kita keluar aja dari sini atau gimana? Oke kak, gini aja kak. Kita bertahan sampai restoran ini tutup. Setelah restoran ini tutup, kita kabur aja kak. Lalu si Farhan bilang kakaknya, lo gila ya, kita belum digaji tahu bulan ini. Udah kak, biarin kak, daripada nyawa kita taruhannya. Gak mau, biarin urusan duit nanti bisa dicari. Ya oke deh. Lalu setelah itu si Farhan ini kerja seperti biasa, dengan gelisah, dengan ketakutannya, ngadek-dek gitu kan cuy, bahasa Jermannya mah. Kaget, rewas, pergi tuh mereka. Lalu ditanya tuh sama si pegawai senior, mau kemana lu? Mau beli rokok bang, ke depan bang. Beli rokok bawa atas. Dah, gue udah tahu lo mau kemana. Enggak bang, enggak. Ya maaf ya bang kalau ada salah ya. Pergi tuh mereka, set pergi. Langsung datang ke rumah Ustadz. Malam-malam tuh, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian selamat. Iya alhamdulillah. Benar yang dikatakan oleh Ustadz, parah itu sekali rumah makannya Allah Ustadz. Waktu saya bersih-bersih di dapur, koki lagi masak, di panci di atas ada nempel makhluk yang liurnya ini menetes ke makanan, celak anjing geleh. Lalu setelah itu di restoran, di bangku-bangku itu banyak sekali dedemit yang cek duduk di situ gitu Ustadz ya Allah, sambil menjilati makan makanan yang dimakan oleh para konsumen. Udah tuh mereka menceritakan semua yang mereka lihat di restoran tersebut. Keesokan harinya si Mami datang, nanya ke pegawai senior itu, mana tuh bocah kembar itu, si Farhan dan si Farin? Kabur kayaknya gagal tuh kita buat mereka jadi santapan demit kita. Jadi ternyata cuy, si pegawai senior ini juga sama sekongkol dengan si Mami cuy, seperti itu. Dia ini mencari karyawan-karyawan baru untuk dijadikan tumbal supaya laris tuh restoran tersebut cuy. Akhirnya Farhan dan Farin selamat cuy, sampai ke pondok, ke rumah Ustadz. Nah itu cuy ceritanya, gimana cuy menurut kalian cuy? Bila kalian mengalami hal seperti itu, ada di posisi itu cuy, gimana tuh menurut kalian? Ambil hikmahnya, buang buruknya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Goodbye and bye-bye.